Halo, sahabat LPKIA, bertemu lagi di rubrik Apa Kata User, Institut Digital Ekonomi LPKIA. Dan user-user yang kita undang itu kebanyakan mayoritas adalah para HR atau HRD dari sebuah perusahaan, sehingga bisa memberikan masukan-masukan konkret. Gimana sih caranya sesuai dengan semboyan LPKIA? Lulusannya mudah bekerja dan berkualitas. Dan siang hari ini satu kebanggaan bagi LPKIA karena kita ketemuan seseorang yang sangat spesial. Selain beliau adalah HR dari sebuah perusahaan besar, juga beliau ternyata lulusan LPKIA. Mas Putra, boleh diceritakan nggak tentang perusahaannya dulu? Apa sih nama perusahaan dan sebagainya? Silahkan Lama Bro. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman itu sering ketemu dengan brand atau yang namanya S Hardware, nah Informa, terus juga ada Crisbo, lalu di sektor F&B-nya ada Chatime, terus di sektor propertinya ada Living Plaza, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu tergabung ke dalam satu grup bisnis yang namanya Kawan Lama Group. Seperti itu, Ibu. Gitu. Tapi ada satu pertanyaan nih. Itu kan tadinya informatika tuh bagaimana caranya berinteraksinya lebih banyak dengan komputer, betul ya. Betul. Terus tiba-tiba interaksinya bisa dengan manusia, gitu ya. Banyaknya manusia, walaupun tentunya IT-nya tetap dibutuhkan ya dalam proses sekarang kan. Itu nggak ada kesulitan apa gimana? Awalnya kira-kira gimana Mas Putra? Oke. Nah, kalau waktu dulu memang saya lulus dari kuliah sambil kerja ya. Jadi saya istilahnya bikin bisnis sendiri. Saya kan diajarin cara install ulang sistem operasi nih. Jadi saya nawarin jasa ke teman-teman untuk kalau misalkan ada laptopnya atau komputernya yang terkendala dan butuh jasa install ulang, itu bisa ke saya. Nah, jadi saya membentuk diri saya waktu dulu memang tidak hanya ke komputer saja, tapi juga interaksi dengan customer waktu dulu. Customer yaitu teman-teman kuliah ataupun ada orang-orang yang membutuhkan jasa saya di luar sana. Jadi memang dari dulu sudah seneng nih interaksi sama banyak orang. Terus juga karena basic saya di komputer, jadi masuk juga gitu. Iya betul ya. Jadi justru malah saling menunjang ya. Malah saling menunjang, betul. Pengalaman yang menarik terus sekali. Ada mata kuliah juga, kalau saya nggak salah ya, interaksi hubungan antara komputer dan manusia. Human relation. Oke, iya betul. Semua banyak alumni yang cerita itu. Betul. Tentang mata kuliah human relation. Waduh, itu modal luar biasa betul. Karena di LPKIA memang bukan hanya diajarkan hard skill, gimana menguasai alat-alat bantu kerja, tapi bagaimana hubungan antar manusianya gitu ya, dan masuk dunia kerja gitu. Betul sekali. Oke. Nah, menarik juga yang kedua tentang Kawan Lama Group. Kalau saya baca totalnya itu ada 28 merek usaha ya, betul ya? Banyak banget. Banyak banget ya. 28 merek usaha. Ya bisa dikatakan hampir seluruh Indonesia ya tersebarnya gitu ya. Nasional. Luar biasa kalau kita lihat sih 28 merek usaha ini 6 pilar bisnis, commercial industry. Ada industrial, ada retail, F&B-nya kita ada, terus properti juga. Iya betul. Teknologi sama manufacturing. Totalnya tuh berapa orang yang bantu pekerjaan di grup itu? Terhitung nggak? Masih terhitung nggak? Kalau tidak salah ya, ada sekitar 40.000 orang dari 40.000 pokoknya orang tersebar secara nasional di Indonesia. Bisnis, ya? Betul. Oke. Kalau manajemennya? Manajemennya saja? Kalau misalkan untuk top manajemen memang kan terpusatnya di Jakarta ya, Bu. Iya betul ya, terbatas ya. Betul. Jadi memang pusatnya kita ada di Puri. Oke. Di Jakarta Barat. Iya. Manajemennya di sana.
Waduh, luar biasa. Dan ada favorit kita juga salah satunya, Chat Time ya. Chat Time. Kayaknya yang banyak di laris laku keras gitu ada ya. di mana-mana. Oke. Kalau kita lihat 2012 lulus sampai 2022 lah ya kita hitung ya, sudah sekitar 10 tahun ya kira-kira ya. Berkarir, berkiprah banyak sekali. Saya lihat perusahaannya di kawan lama sih baru 3 tahunan kira-kira. Betul ya. Nah, kira-kira sebagai HRD, kami ingin dapat masukan nih Mas Putra. Kualifikasi tenaga kerja yang saat ini dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri yang seperti apa sih? Gitu yang sekarang paling banyak dibutuhkan. Betul, ini pertanyaan bagus buat para mahasiswa ya yang sebentar lagi mungkin kemarin sudah sidang, menunggu kelulusan dan besok wisuda nih. Besok wisuda apalagi yang mencari pengen berkarir di mana ya, pengen kerja di mana ya. Nah, jadi saya punya tips dan trik gitu ya untuk yang sebentar lagi akan lulus atau mungkin alumni-alumni yang pengen mencari karir atau opportunity yang ada di dunia kerja ya. Jadi yang pertama kita bahasnya tentang fresh graduate dulu nih Bu. Nah jadi di kampus LPKI ini kan banyak sekali ilmu yang didapat ya. Seperti tadi yang disebutkan ada technical skill dan juga ada soft skill. Nah teman-teman optimalkan di sana gitu ya. Jadi segala pelajaran yang didapatkan entah prodinya apapun, MI, TI, SI atau akuntansi, perkantoran komputer akuntansi ya gitu. Nah itu fokus di sana gitu ya. Kembangkan jangan hanya pembelajaran yang diterima juga, tapi juga harus explore ya. Untuk meningkatin technical skill dan soft skill juga dalam komunikasi, terus juga dalam negosiasi, hal-hal yang yang bisa dioptimalkan, kurang lebih seperti itu. Nah juga cari bakatnya teman-teman itu adanya di mana. Misalkan saya dulu nih, saya kan memang orang IT padahal gitu orang ya. IT gitu ya. Tapi karena ada opportunity pada saat itu. Pengalaman pekerjaan saya pertama di dunia pendidikan malah. Jadi mereka membutuhkan tenaga personalia, gitu ya. Sudah nyari kesana kesini, tapi ketika interview itu cocoknya dengan saya. Nah karena apa? Karena harus ngembangin juga communication dan negotiation skill, kurang lebih seperti itu. Jadi itu salah satu poin penting yang harus dikembangkan sama teman-teman yang fresh graduate ya. Gitu. Jangan lelah untuk mencari pengetahuan di luar karena banyak sekali pelatihan-pelatihan, apalagi tentang komunikasi, kurang lebih seperti itu. Jadi apapun opportunity-nya ambil. Ya. Nah, apalagi fresh graduate ya. Apalagi fresh graduate yang masih bisa belajar, yang masih bisa berkembang gitu ya, mencari oh ternyata saya kesukaannya lebih kemana nih gitu, nanti bisa diarahkan ya, harus fleksibel gitu ya untuk fresh graduate. Nah kalau sekarang gini, ada syarat nggak misalnya gini ya, penerimaan karyawan baru bagi sebuah perusahaan, apakah IT itu menjadi sesuatu yang mutlak nggak yang harusnya dikuasai? Kalau misalkan untuk secara in general ya, kalau in general tidak harus Bu, itu tidak harus. Jadi apapun kita bidang penguasaannya dulu, kalau misalkan kita pengen untuk belajar dan berkembang, itu bisa menjadi salah satu nilai poin penting yang dilihat oleh perusahaan. Oke. Gitu. Jadi walaupun tidak. Tapi salah satu penunjangnya kan sekarang di era 3.0, 4.0 ya, 4.0. Jadi ya apapun teman-teman kesukaannya, bidang digital tuh harus sedikit atau harus dikuasai lah basicnya. Setuju ya, kayaknya semua udah terkait dengan situ ya, otomatisasi. Interview sudah online gitu kan, dan sebagai macamnya, online test gitu ya, pemahaman tentang platform digital juga, kurang lebih seperti itu. Wah, terima kasih banyak. Itu kira-kira gambarannya. Kemudian dari kawan lama grup, saya dengar juga dari Bursa Tenaga Kerja ini rutin minta tenaga kerja ke LPKIA sebagai seorang HR. Tanggapan Mas Putra ketika minta tenaga kerja ke LPKIA sulit atau gampang?
Menurut saya gampang sih. Gampang Karena ya? saya juga kan lulusan dari LPKIA ya. Jadi saya pasti tahu itu gitu. Oke, jadi intinya prosesnya mah gampang ya Prosesnya ketika minta gampang, ya. betul. Karena kita dengar dari banyak perusahaan mereka bilang kadang ke perguruan tinggi lain gitu ya minta tenaga kerja tuh nggak mudah juga gitu. Betul. Tapi kalau ke LPKIA ada bagiannya kan ya. Betul. Selama ini berjalan baik ya. Berjalan baik. Oke. Dibantu juga sama Bu Yulia. Iya, dari Bursa Tenaga Kerja Dari ya. Bursa Tenaga Kerja. Ya, betul. Dan kalau menurut Mas Putra sendiri, kira-kira nih gimana ya? Apa istilahnya? Apa keunggulan lulusan LPKIA dibanding yang lainnya? Sebenarnya apa sih kekuatan lulusan LPKIA ketika masuk ke proses rekrutmen sampai ke rekrutmennya? Kira-kira gimana? Oke, terima kasih Bu. Jadi salah satu keunggulannya adalah lulusannya LPKIA atau mahasiswa LPKIA tuh mudah untuk adaptasi Bu. Oke. Karena memang salah satu kampus yang brandingnya memang di digital university ya, lembaga pendidikan komputer, gitu ya. Nah jadi mau masuk ke bidang apapun ya lulusan LPKIA itu bisa bersaing, gitu. Apalagi ditunjang dengan mata kuliah yang memang menunjang lulusannya mudah untuk bekerja. Iya. Kurang lebih seperti itu. Plus sertifikasi internasional Sertifikasi internasional. Iya betul ya. Kalau misalnya saran umum selain tadi udah tipsnya ya. Saran umum nih untuk para fresh graduate biasanya mereka failnya di mana sih ketika menghadapi proses rekrutmen? Nah ini banyak juga ketika saya melakukan interview gitu ya dengan teman-teman fresh graduate. Jadi mereka kurang untuk searching atau explore perusahaan yang mereka tuju. Nah, jadi mereka kebanyakan ada butuh kerjaan nih, butuh untuk pendapatan bulanan nih dan sebagainya macamnya. Ada juga yang teman-teman udah mulai kerja, saya malu nih belum dapat kerja. Jadi kerjaan apapun pokoknya apply, ada ini apply dan sebagainya macamnya. Itu tidak disalahkan ya, boleh-boleh saja tapi harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman kan ada istilah tak kenal maka tak sayang ya Bu. Betul. Jadi pas teman-teman apply itu harus explore dan searching tempat teman-teman itu apply dan juga job desk-nya dan role-nya sebagai apa. Misalkan teman-teman tertarik nih, saya pengen jadi IT support. Ya. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh IT support itu? Dan company yang teman-teman apply itu bekerja di sektor mana? Ya. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui. Nah, banyak kandidat yang gagal di sana. Saya tanya, kamu tahu nggak apply-nya buat posisi apa? Oh, buat posisi ini, Pak. Kamu udah tahu belum gambaran umum tentang posisi yang kamu apply? Mulai mencari jawaban, ya kan? Nah, terus saya tanya lagi, tahu nggak sekarang company yang kamu apply itu bisnis role-nya itu ke arah mana? Bingung juga. Nah, itu yang membuat kebanyakan kandidat atau fresh graduate itu gagal pada saat interview awal gitu. Jadi harus explore sedini mungkin ya gitu. Mas Putra banyak banget nih tipsnya bagus banget ya gitu ya, dan bukan dari orang sembarangan, boleh muda dalam usia tapi prestasi beliau luar biasa. Respect kami, kebanggaan kami keluarga besar LPKIA, dan juga nantikan berikut-berikutnya tamu-tamu kami yang akan berbagi sehebat dengan Mas Putra. Terima kasih Mas Putra. Sampai jumpa lagi. Bu Jennifer. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Ya.